warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi kana bi ibadihi khabiran basira. Tabarakalladzi ja'ala fis samai burujan wa qamaran munira. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alladzi ba'atha bil haqqi basira wa nadhira. Wa da'iya ilal haqqi bi idnihi khabiran basira. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallima tasliman katsiran. Amma ba'du. Yang saya hormati Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Brebes, Bapak Samsul Marif SPD MPD. Yang saya hormati Wakil Kesiswaan SMA Negeri 1 Brebes, Bapak Lukmanur Hakim SPD. Yang saya hormati pula selaku Pembina Rois SMA Negeri 1 Brebes, Bapak Muhammad Asrori SPDI. Dan tak lupa kepada teman-temanku yang saya cintai, semua tanpa terkecuali saya cintai, baik yang laki-laki maupun yang perempuan. Yang pertama-tama dan yang paling utama, atau bukan yang kedua, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat dan karunia-Nya kepada kita tanpa pandang bulu, baik yang bulunya keriting ataupun yang direbonding, baik yang bulunya tebal ataupun yang tidak berbulu sama sekali. Alhamdulillah, syukur tak terhingga saat ini Allah masih memberikan banyak nikmat kepada kita, dari nikmat sehat walafiat tanpa cacat sampai nikmat iman dan Islam yang masih melekat. Semoga terhindar dari godaan setan yang sesat. Yang kedua kalinya dan yang bukan ketiga kalinya, salawat ma'assalam tetaplah tercurahkan kepada baginda kita, Nabi besar, Nabi agung, Nabi Muhammad SAW, yang mana kalau dipikir-pikir sifat-sifat Nabi Muhammad SAW dibandingkan dengan kita hanya beda sedikit. Ya sedikit. Mengapa? Ada yang tahu tidak? Kalau Nabi Muhammad SAW sedikit tidur, kita sedikit-sedikit tidur. Kalau Nabi Muhammad SAW sedikit makan, kita sedikit-sedikit makan. Dan kalau Nabi Muhammad SAW sedikit berbicara, kita sedikit-sedikit berbicara. Maka dari itu bedanya hanya sedikit. Pada kesempatan kali ini, saya di sini bukan untuk menyampaikan ceramah ataupun pidato. Akan tetapi saya hanya ingin menyampaikan sepatah kata atau dua patah kata yang kemudian saya patah-patahkan menjadi beberapa kata, yang kemudian kata-kata tersebut saya beri judul ketaatan seseorang yang melekat. Hadirin waladirat rahimakumullah. Agama adalah tatanan kehidupan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umat yang ada di seluruh dunia ini, yang berisi aturan-aturan, nasihat-nasihat, ajakan ataupun anjuran kebaikan. Dan sebaik-baiknya agama adalah agama Islam. Dalam Quran surat Al-Imran ayat 19 disebutkan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina 'indallahil Islam. Sesungguhnya sebaik-baiknya agama yang diridhoi di sisi Allah adalah agama Islam. Dan di dalam Quran surat An-Nisa ayat 80 juga dijelaskan, Bismillahirrahmanirrahim. May yudi rasul faqad ata Allah wa man tawalla fama arsalnaka 'alaihim hafidha. Yang artinya, barang siapa yang mentaati Rasul Muhammad, maka sesungguhnya dia telah mentaati Allah. Dan barang siapa yang berpaling darinya, maka kami tidak mengutusmu Muhammad untuk menjadi pemelihara bagi mereka. Dari ayat di atas dapat disimpulkan bahwa agama Islam adalah satu-satunya agama yang benar yang ada atau yang bagi pemeluk. Dari ayat di atas dapat disimpulkan bahwa agama Islam adalah satu-satunya agama yang benar bagi seluruh umat manusia. Dalam ajaran Islam
Di dalam ajaran Islam mewajibkan kepada seluruh umatnya atau pemeluknya untuk senantiasa mentaati Allah dan Rasulnya, yaitu dengan cara menjalankan segala perintah dan menjauhi segala larangannya. Arti bahasa atau arti kata taat kepada Allah adalah kita senantiasa melakukan suatu hal kebajikan dan menggantungkan diri serta atau berserah diri kepada Allah dengan cara menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Taat, ayolah taat, taat agar kau selamat. Mari tobat, marilah tobat agar tak tersesat. Mari tobat, marilah tobat agar tak tersesat. Hadirin waladirat rahimakumullah. Tanda keimanan seseorang adalah apabila Allah dan Rasulnya lebih dicintai daripada yang ada di muka bumi ini. Kemudian perasaan cinta ini ditampakkan atau ditunjukkan dalam bentuk ucapan berupa doa, zikir, sholawatan, tadarusan, serta melakukan suatu hal-hal kebajikan yang diterapkan dalam kehidupan sehari-harinya. Ketaatan seseorang dalam menjalankan perintah dan menjauhi segala larangan yang ditetapkan oleh Allah sangat erat hubungannya dengan iman yang dimilikinya. Seseorang menyatakan keyakinan bahwa Allah sajalah yang maha kuasa dan menganggap dirinya serta yang ada di seluruh alam semesta ini hanyalah makhluk biasa tanpa memiliki kekuasaan apa-apa. Berarti bahwa di dalam dirinya telah tumbuh iman yang kuat. Gairah beribadah telah tumbuh di dalam jiwa seseorang karena keesaan Allah dan tidak menyekutukannya. Dalam hal beribadah, orang taat dan beriman tidak hanya terkait atau terikat karena kewajiban, akan tetapi sudah menjadi kebiasaan yang harus ada dan dibutuhkan dalam kehidupan sehari-harinya. Apabila waktu sholat telah tiba, tidak ada alasan baginya untuk mengakhirkannya, terlebih-lebih untuk meninggalkannya. Na'udzubillah ini. Apabila bulan Ramadan telah tiba, disambutnya dengan perasaan penuh senang, dengan rasa penuh kebahagiaan serta kegembiraan. Dalam hal beribadah, dilakukannya dengan keadaan ikhlas dan rasa penuh kesabaran. Apabila dia memiliki rezeki, dia tidak lupa untuk menyisihkan sebagian hartanya untuk dibagikan dalam hal-hal yang positif seperti zakat, bersedekah, infak, ataupun wakaf. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa kita sebagai umat muslim yang ada di dunia ini haruslah mentaati Allah dan Rasulnya dimanapun berada dan kapanpun waktunya, dengan cara menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Ilahi lastu lil firdausi ala wala aqwa ala naril jahimi fahabli taubatan waghfir dunubi fa innaka ghafiru dhambil adimi dunubi mithlu aghdadi rimali fabli taubatan ya dal jalali. Demikian kata-kata yang dapat saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua, khususnya diri saya pribadi. Apabila ada tutur kata yang salah ataupun perbuatan yang kurang berkenan di hati, mohon dimaafkan sebesar-besarnya, karena saya masih belajar serta sebagai pelajar.
Undur maqala wala tangdur mangkola. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.